Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih kepada Bu Rina karena sudah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini saya dan rekan kelompok saya akan mempresentasikan mengenai bisnis proses section drill and blast. Next. Baik, untuk anggota kelompok yaitu ada saya sendiri Dini Faizatul Fauziah dengan NIM akhir 55 dan rekan kelompok saya Muhammad Bob Biantoro Mukti dengan NIM akhir 15. Next. Jadi yang pertama yaitu ada profil perusahaan PT Bumi Sukses Indo. PT Bumi Sukses Indo merupakan perusahaan pertambangan penanaman modal dalam negeri yang berdasarkan keputusan Bupati Banyuwangi, BSI telah memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi seluas 4.998 hektar. Terletak di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dengan kegiatan utama saat ini terfokus pada unit bisnis produksi emas dan tembaga di 7 Bukit Operation atau yang lebih dikenal dengan sebutan Tumpang Pitu. Kualitas sumber daya mineral pada 7 Bukit Operation diakui negara sebagai aset dengan nilai sangat strategis. BSI kemudian ditetapkan sebagai objek vital nasional pada tanggal 26 Februari 2016. Kemudian yaitu ada pengertian dari pengeboran. Menurut Sudarno dalam bukunya yang berjudul Teknik Eksplorasi, pengeboran adalah kegiatan membuat lubang vertikal ke dalam tanah. Dalam keadaan tertentu, pemboran dapat juga dilakukan secara miring atau directional drilling atau disebut juga pemboran berarah. Next. Selanjutnya yaitu ada beberapa macam pola pengeboran. Yang pertama yaitu ada pola persegi panjang. Pola persegi panjang adalah pola dengan jarak spasi dalam satu baris lebih besar dibandingkan dengan barden. Dan selanjutnya yaitu ada pola bujur sangkar. Pola bujur sangkar yaitu pola dengan jarak barden dan spasi yang sama. Kemudian yang terakhir ada pola zigzag, yaitu susunan dari pola zigzag ini antara lubang bor dibuat zigzag yang berasal dari pola persegi panjang maupun bujur sangkar. Next. Selanjutnya yaitu pola pengeboran yang digunakan di PT Bumi Sukses Indo yaitu adalah pola zigzag. Alasannya karena fragmentasi batuan lebih seragam atau di bawah 50 cm. Next. Tipe alat yang digunakan untuk drilling pada PT Bumi Sukses Indo yaitu ada alat bor Power Rock T50. Alat bor yang digunakan ini untuk membuat sejumlah lubang bor yang akan diisi bahan peledak untuk dilakukan peledakan. Selanjutnya ada bagian-bagian dari T50 sendiri, yaitu yang pertama ada feeder. Feeder berbentuk seperti menara digunakan untuk tempat bagian-bagian komponen pada alat drill. Yang kedua yaitu ada rod handling system yang digunakan untuk menggerakkan pipa bor untuk melakukan pemboran ke bawah dengan memberikan impact untuk merusak batuan. Yang ketiga yaitu ada slide bar yang digunakan untuk trek atau jalan dari RHS untuk arah ke atas atau ke bawah. Yang keempat ada carousel digunakan untuk menempatkan pipa kedua. Selanjutnya ada gripper untuk mencengkram pipa kedua dari carousel dan memindahkannya ke bawah rod handling system. Yang keenam ada chain feed, rantai berbahan aluminium yang menggerakkan rod handling system. Yang ketujuh ada boom extension, seperti tangan atau arm untuk memposisikan feeder untuk menyesuaikan lokasi drill. Yang kedelapan ada drill support upper dan lower, membantu support penyambungan dan pelepasan pipa dan menstabilkan kelurusan pada saat pengeboran. Yang kesembilan ada dust collector agar material cutting tidak berhamburan kemana-mana dan terkumpul menjadi satu di dust collector. Yang terakhir ada bit atau mata bor digunakan untuk melubangi permukaan untuk menghancurkan material dengan diameter yang berbeda-beda. Next. Selanjutnya ada beberapa macam mata bor atau bit pada PT Bumi Sukses Indo yaitu ada yang 95 mm, 102 mm, 115 mm, dan 127 mm.
Untuk yang 95 mm memiliki pita berwarna pink dan biru untuk trim, yang 102 mm memiliki pita berwarna biru dan kuning untuk buffer, yang 115 mm memiliki pita berwarna pink dan kuning untuk material ore, yang 127 mm memiliki pita berwarna putih dan kuning untuk material waste. Selanjutnya ada geometri peledakan. Secara definisi, geometri peledakan merupakan jarak, ukuran, atau dimensi dari lubang ledak yang dibuat pada saat sebuah area pertambangan akan diledakkan. Next. Adapun beberapa keterangan dari geometri peledakan yaitu yang pertama Barden. Barden adalah jarak dari lubang bor ke free phase atau bidang bebas yang terdekat pada saat proses peledakan. Peledakan dengan jumlah baris atau row yang banyak tergantung penggunaan bentuk pola peledakan yang digunakan. Bila peledakan digunakan delay detonator dari tiap-tiap baris delay yang berdekatan, maka akan menghasilkan free phase yang baru. Untuk yang kedua yaitu ada espasi, adalah jarak untuk lubang bor yang dirangkai dalam satu baris dan jika di drill plan arahnya dari ID yang terkecil hingga yang terbesar. Selanjutnya ada stemming atau disebut juga kolar adalah isian akhir dari suatu lubang ledak untuk menutup lubang ledak. Tujuannya agar hasil ledakan tidak mengarah ke atas melainkan menyebar ke kiri dan ke kanan di bawah tanah. Selanjutnya ada subdrilling, yaitu bagian dari kolom lubang ledak yang terletak di bagian dasar jenjang yang dimaksud untuk menghindari terjadinya nyatu atau tonjolan pada lantai. Karena di bagian ini merupakan tempat yang paling sukar diledakkan, dengan demikian gelombang ledak yang ditimbulkan pada lantai dasar jenjang akan bekerja secara maksimum. Yang kelima yaitu ada diameter lubang ledak, yang biasanya dipilih disesuaikan dengan sifat-sifat fisik batuan yang akan diledakkan, mengikuti dari drill plan sehingga bisa menentukan diameternya melalui bit yang digunakan. Selanjutnya ada tinggi jenjang, yaitu kedalaman lubang bor yang meliputi tinggi stemming dan tinggi powder column. Selanjutnya ada kedalaman lubang ledak, yaitu kedalaman keseluruhan dari lubang bor yang meliputi tinggi stemming, powder column, dan subdrilling. Dan yang terakhir yaitu ada powder column, mempunyai isian yaitu bahan peledak utama ANFO, emulsion, dan slurry, detonator nonel serta booster jika bahan peledaknya berjenis peka primer. Next. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya yaitu tentang diagram alur pengeboran. Tahap pertama yang dilakukan yaitu penentuan lokasi dan blok untuk pengeboran dan peledakan, meliputi berkoordinasi dengan section mine plan dan berkoordinasi tentang area lokasi dan blok drill dengan man survey untuk pemasangan patok drill. Dalam man survey itu, nama pemasangan patok drill itu namanya stake out drill hole. Lalu proses selanjutnya itu prepare pengeboran meliputi pemasangan lampu drilling dan proses akhir yaitu pengeboran meliputi pengambilan sampel oleh section geologi dan pengecekan lubang atau sounding jika kolab akan dilakukan pengeboran ulang. Selanjutnya itu tentang drill plan. Pola pemboran yang dipakai di PT Bumi Indo adalah pola pemboran zigzag persegi. Pola pemboran zigzag persegi ini menghasilkan produktivitas dan fragmentasi peledakan dengan menggunakan pola pemboran selang-seling lebih baik daripada pola pemboran sejajar. Hal ini disebabkan energi yang dihasilkan pada pemboran selang-seling lebih optimal dalam mendistribusikan energi peledakan yang bekerja dalam batuan. Selanjutnya yaitu tentang pola peledakan. Pola yang pertama yaitu pola corner cut atau echelon. Pola peledakan ini diterapkan untuk lokasi peledakan yang memiliki 3 bidang bebas atau free phase. Arah lemparan hasil peledakan dengan menggunakan pola peledakan ini adalah ke arah pojok atau corner. Pola yang kedua yaitu pola pikat. Pola ini diterapkan untuk lokasi peledakan yang memiliki 2 bidang bebas atau free phase. Arah lemparan hasil peledakan dengan menggunakan pola ini yaitu ke arah tengah atau center dengan pola peledakan menyerupai huruf V. Dan pola yang terakhir yaitu pola box cut. Pola peledakan ini diterapkan untuk lokasi peledakan yang hanya mempunyai satu bidang bebas atau free phase, yakni permukaan yang bersentuhan langsung dengan udara ke arah vertikal. Pola peledakan ini bertujuan untuk menghasilkan bongkahan seperti kotak box dengan kontrol loop di tengah-tengah membagi dua rangkaian. Selanjutnya yaitu tentang peralatan dalam peledakan. Peralatan peledakan adalah semua bahan atau alat-alat yang dapat digunakan lebih dari satu kali selama dalam pemakaian operasi peledakan. Antara lain, yang pertama ada hole plug. Selain digunakan pada proses pengeboran,
yaitu untuk mengetahui lubang tersebut kolap atau sudah sesuai, juga digunakan pada proses peledakan yang bertujuan agar material cutting tidak masuk ke lubang saat lubang terlihat CPU. Selanjutnya yaitu tentang scene area peledakan, digunakan untuk memberikan tanda dan batas bahwa memasuki area peledakan. Yang ketiga, stick sounding. Selain digunakan untuk sounding pada tempat pengeboran, digunakan juga pada proses peledakan, yaitu untuk mengukur ketinggian charging. Bahan peledak yang digunakan di BS itu ada ANFO, NIFU, dan emulsion. Proses selanjutnya yang keempat yaitu karung stemming, digunakan untuk membungkus material stemming ketika di dalam truk. Karung stemming yang tidak robek bisa digunakan kembali. Peralatan yang kelima yaitu tamping, berbentuk seperti tongkat kayu bukan besi, yang digunakan untuk memadatkan material stemming di lubang ledak. Peralatan yang keenam yaitu box, digunakan untuk menerima sinyal dari base station yang digunakan saat proses firing. Lin atau LED inline disambungkan ke box. Di box terdapat antena sebagai penerima sinyal dan box ditempatkan dengan jarak sekitar 50 meter dari lokasi peledakan. Peralatan yang ketujuh yaitu shelter box, digunakan untuk melindungi box agar tidak terpental terkena shockwave atau gelombang wujud saat proses firing dimulai. Dan peralatan yang terakhir atau kedelapan yaitu base station, digunakan untuk mengirim sinyal firing ke box dengan berantara antena. Untuk bisa mengirim sinyal biasanya mencari tempat yang tinggi dan jarak radius aman manusia yaitu 500 meter. Selanjutnya itu tentang perlengkapan dalam peledakan. Perlengkapan peledakan adalah semua bahan atau alat-alat yang hanya dapat digunakan untuk satu kali peledakan. Antara lain, yang pertama in-hole delay nonel detonator, atau nonel elektrik dirancang untuk mengatasi kelemahan yang ada pada detonator listrik, yaitu dipengaruhi oleh arus listrik liar, statis, dan kilat serta air. Akhirnya diketemukan suatu proses transmisi sinyal energi rendah gelombang kejut menuju detonator tanpa mempengaruhi bahan peledak yang digunakan. Delay nonel pada BSI itu yang digunakan yaitu 500 milisecond. Selanjutnya yaitu nomor kedua, perlengkapan booster daya gel. Daya gel Magnum merupakan bahan peledak kuat yang tahan terhadap air. Daya gel dalam cartridge dari bahan nylon film yang apabila diperlukan dapat dipotong sebagai penguat energi ledak yang berbentuk dodol. Yang ketiga yaitu surface delay detonator. Surface delay detonator merupakan perlengkapan peledakan yang digunakan untuk waktu tunda di atas permukaan atap baris lubang bor. Beberapa jenis waktu tunda pada surface delay detonator yang umum digunakan yaitu ada 17 ms yang pada warnanya itu memiliki arus listrik kuning, ms 25 ms merah, 42 ms putih, dan yang terakhir 67 ms biru. Selanjutnya yaitu perlengkapan yang keempat yaitu lil atau LED inline, yaitu suhu nonel utama pada peledakan nonel akan langsung rusak dan tidak boleh dipakai lagi karena HMX yang terdapat di dalamnya sudah bereaksi habis. Walaupun suhunya tetap nampak utuh. Digunakan sebagai inisiasi pada lubang ledak pertama menurut desain tie up. Perlengkapan yang terakhir atau kelima yaitu plastik liner. Digunakan sebagai pembungkus bahan peledak agar tidak terlarut dalam air dan juga digunakan untuk mengisi bahan peledak secara manual ketika di dekat freebase yang bisa membahayakan NPU. Selanjutnya yaitu bahan peledak yang digunakan di PT BSI atau blasting agent. Yang pertama itu amonium nitrat atau AN. Merupakan bahan dasar yang berperan sebagai penyuplai oksida pada bahan peledak. AN ini tidak digolongkan ke dalam bahan peledak. Namun bila dicampur atau diselubungi oleh hanya beberapa persen zat yang mudah terbakar seperti solar dan sebagainya, itu maka akan memiliki sifat-sifat bahan peledak dengan sensitivitas rendah. Yang kedua, ANFO. ANFO adalah singkatan dari amonium nitrat sebagai zat pengoksida dan fuel oil FO sebagai bahan bakar. Bahan bakar yang digunakan BSI itu yaitu solar. Pada komposisi ANFO yang tepat yaitu dengan AN 94,3% dan FO 5,7% akan diperoleh zero oxygen balance. Selanjutnya yaitu yang ketiga, bahan peledak berbasis emulsi atau emulsion. Bahan peledak ini mempunyai energi dan kekuatan yang tinggi serta tahan terhadap air. Selanjutnya itu yang keempat, bahan peledak Evianco. Evianco itu adalah campuran antara agen peledakan emulsion dengan ANFO dengan perbandingan yang dapat divariasikan untuk memberikan energi tertentu sesuai dengan kondisi di lapangan. Bahkan dalam satu lubang ledak dapat diberikan Evianco dengan perbandingan yang berbeda.
Pada BSI perbandingannya yaitu 70 dan 30. Selanjutnya yaitu yang kelima booster, merupakan pencampuran pelelehan dari TNT, trinitrotoluena dengan PETN sebagai penguat energi ledak atau memperbesar daya ledak. Yang keenam, booster yang berbentuk daya gel. Daya gel magnum merupakan bahan peledak kuat yang tahan terhadap air. Daya gel dalam kardus dari bahan nylon film yang apabila diperlukan dapat dipotong sebagai penguat energi ledak yang berbentuk dodol. Oke, yang selanjutnya itu diagram alir peledakan. Dari proses peledakan tersebut, tahap awalnya yaitu pengambilan bahan. Pengambilan bahan peledak ini dari gudang penyimpanan untuk digunakan dalam kegiatan peledakan di tambang. Pada pengambilan handap ini biasanya yang datang ke lokasi itu satu blaster dan satu asisten blaster. Dalam sana itu ada form penandatanganan yang disetujui harus ada 4 pihak. Yang pertama KTT, yang kedua kepala gudang handap, yang ketiga security, dan yang keempat polisi. Selanjutnya itu tentang priming, pemasangan inhole detonator dengan bahan peledak peka detonator yang akan dimasukkan ke dalam lubang ledak. Posisi dari primer tersebut berada di bawah atau dasar lubang ledak. Jadi di sini tuh maksud dari priming itu pemasangan inhole detonator dengan bahan peledak. Nah, setelah jadi pemasangan tersebut, maka pemasangan dari hasil pemasangan tersebut namanya primer. Selanjutnya proses selanjutnya yaitu tentang charging. Setelah dilakukan priming, kemudian dilakukan proses charging pengisian bahan peledak ke lubang ledak. Seperti yang saya sebutkan tadi, di BS itu ada 3 bahan peledak yang digunakan. Yang pertama ANFU, yang kedua NVANFU, dan yang ketiga emulsion. Proses selanjutnya itu stemming. Proses ini yaitu adalah proses penyumbatan lubang ledak menggunakan material agregat. Proses selanjutnya yaitu tie up, adalah rangkaian surface delay, rangkaian peledakan yang berada di atas permukaan tanah dengan mengacu pada blast plan. Proses selanjutnya itu final check. Proses ini yaitu pemeriksaan akhir rangkaian peledakan sebelum dilakukan firing atau pengecekan pasca peledakan. Proses selanjutnya itu firing. Proses pengaktifan bahan peledak primer yang telah diletakkan di lubang ledak. Bahan peledak primer akan meledak dengan memicu yang menginisiasi yaitu burn box dan base station. Yang melakukan proses firing ini adalah blaster. Lalu proses selanjutnya itu post blast. Proses ini yaitu pemeriksaan di lokasi setelah peledakan untuk mengetahui apakah ada tanda-tanda lubang yang gagal meledak setelah aman. Blast control akan menginformasikan bahwa semua kegiatan penambangan dapat dilakukan kembali. Dan proses terakhir yaitu blast report. Jadi di proses ini itu priming dan chargingnya itu dilakukan oleh PT kontraktor Dino Nobel. Lalu proses selanjutnya dari stemming sampai terakhir ini dilakukan oleh PT BSI. Mungkin sekian presentasi dari kami. Selanjutnya akan ada beberapa lampiran dokumentasi. Iya, bisa dilihat di sini ada dokumentasi pengambilan sampel. Dan ini ada gambar dari area setelah dilakukan kegiatan blasting. Ini terdapat beberapa fragmentasi batuan yang sudah diledakkan. Mungkin sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.